Tradisi Pasola di Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur berlangsung ricuh. Di tengah permainan, tiba-tiba situasi memanas, aksi saling serang antar peserta terjadi di hadapan aparat keamanan yang bertugas. Ketegangan yang tak hanya terjadi di arena tetapi juga meluas ke barisan pendukung. Lemparan batu terlihat berterbangan memicu kepanikan penonton. Petugas berupaya memisahkan kedua kubu. Sementara tetua adat berulang kali menyerukan penghentian permainan. Namun kerumunan semakin tak terkendali hingga polisi mengambil langkah tegas dengan melepaskan gas air mata untuk membubarkan massa. Dari Sumba, Nusa Tenggara Timur, Dion Umbu Ana Lodu, iNews melaporkan. Banjir bandang menyeret sebuah minibus yang terparkir di klaster Sentul Green Mountain Residence, Desa Bojongkoneng, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Rabu sore. Banjir berarus sangat deras juga membawa material lumpur dan batu menghantam apapun yang dilewati. Warga panik dan terjebak berjam-jam tak bisa melintasi jalanan. Air bah diduga berasal dari proyek perumahan di hulu. Hujan deras sejak siang ditambah tersumbatnya saluran air di perumahan yang masih dalam pembangunan membuat air meluap ke badan jalan. Kurang lebih 1 jaman membawa material batu sama lumpur dan pasir. Rabu malam banjir akhirnya surut. Minibus terbawa banjir dievakuasi. Dari kejadian ini, warga meminta pengembang mengevakuasi sistem drainase perumahan agar kejadian tak terulang. Hujan deras sejak Rabu sore juga mengakibatkan Sungai Cisarapti meluap dan merendam 68 rumah di Kampung Cicerewet, Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang. Ketinggian banjir bahkan mencapai 1 meter di titik terdalam. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Puluhan rumah di bantaran Sungai Gung, Desa Kajen, Kabupaten Tegal rusak parah akibat bencana tanah bergerak. Mantan Wakapolri Komjen Polisi Purnawirawan Ogroseno diperiksa di Polda Metro Jaya. Ia diperiksa sebagai saksi meringankan untuk tersangka Roy Suryo CS. Lautan manusia banjiri jalan-jalan di Teheran untuk memperingati ulang tahun ke-47 Revolusi Islam Iran. Halo pemirsa, di saat sejumlah persoalan rumit terkait regulasi dan birokrasi yang berbelit, masyarakat masih dicoba dengan ujian cuaca buruk dari langit. Hujan sangat deras di beberapa daerah membuat rakyat menjerit. Banjir, tanah longsor kembali membuat rakyat menelan pil pahit. Bagaimana upaya pemerintah selesaikan masalah rakyat yang kian sulit? Saya Herjuno Syaputra, Anda menyaksikan Sindo Sore. Banjir menerjang Tapanuli, Tegah, Sumatera Utara. Curah hujan yang tinggi menyebabkan banjir yang membawa gelondongan kayu kembali menerjang wilayah tersebut. Sejumlah tanggul darurat kembali jebol sehingga memicu kepanikan warga. Akibat curah hujan tinggi, banjir yang membawa gelondongan kayu kembali menerjang Desa Hutana Bolon, Kecamatan Tuka, Tapanuli, Tegah, Sumatera Utara. Warga panik, mencoba menyelamatkan diri dan barang berharga mereka. Alat berat pun dikerahkan untuk membersihkan gelondongan kayu yang dikhawatirkan menyumbat aliran sungai. Derasnya debit air sungai menyebabkan tanggul-tanggul yang sudah dinormalisasi kembali jebol. Ketinggian banjir mencapai 1 meter di jalan-jalan dan pemukiman warga. Air meluap tinggi, sedimen yang sudah dibersihkan dari sungai, kemudian air tersebut kembali penuh, tanggul darurat yang sudah kita buatkan itu kembali jebol,
dan air mengalir sangat deras serta dipenuhi oleh kayu dan masyarakat sudah kita evakuasi. Pihak pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah telah mengevakuasi warga ke lokasi yang dianggap aman dan mengimbau masyarakat mewaspadai potensi tanah longsor. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Sukuryadi, A-News melaporkan. Setelah diterpa hujan deras dan banjir bandang di Tuka, Tapanuli Tengah, banjir lumpur memenuhi perumahan warga. Ya pemirsa, beginilah kondisi Tuka, Tapanuli Tengah setelah hujan deras dan banjir bandang yang melanda semalam. Ini diunggah dari akun milik @Sultan_Herman. Kita terlihat memang lumpur menutupi perkarangan hingga ke jalan permukiman warga. Sementara itu tim SAR gabungan dari BNPB dan BPBD, TNI Polri nampak tiba dan melakukan upaya evakuasi. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini banjir Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, sudah bersama kami Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu. Selamat sore, Bang Masinton dengan Juno di studio, Bang. Ya, selamat sore Bung Juno. Ya, Bang, tadi kalau kita lihat ada alat berat evakuasi lumpur seperti itu, Bang. Bagaimana kondisi terkini di sana, Bang? Ya, hujan kemarin tanggal 11 Februari 2026 itu sore hari jam setengah, kira-kira perkiraan jam 16.30 sampai dengan jam 22.30 itu hujan yang sangat deras, terutama di daerah hulu. Jadi hujan deras tersebut di daerah perbukitan itu kemudian membuat curah air mengalir sangat deras ke bawah. Nah, itu ke wilayah Tapanuli Tengah. Jadi itu masih membawa sisa-sisa kayu, ya, kayu yang kemarin tanggal bencana 25 November 2025 lalu, kemudian masih membawa potongan-potongan kayu itu, kemudian membawa sedimen tanah dan pasir, ya, atau lumpur, dan kemudian tanggul-tanggul darurat yang sudah kami bangun, ya, bersama Kementerian PU, Provinsi dan juga TNI Polri. Kemudian itu jebol kembali karena itu memang tanggul yang darurat kita buat dari sedimen di sungai tersebut, ya, dan itu belum sempat dilakukan pembangunan secara permanen karena dia membutuhkan proses waktu. Maka itu kemudian tersapu kembali dan air sungai kemudian meluap kembali ke pemukiman warga dan alur sungai tersebut, air yang sangat deras itu membentuk alur sendiri. Jadi kondisinya jadi seperti tanggal bencana ketika tanggal 25 bulan 11 tahun 2025 lalu. Jadi air itu kembali mengalir ke rumah-rumah warga, pemukiman warga. Seperti itu, Bung. Dan ini terjadi ada di 6 kecamatan di wilayah Tapanuli Tengah yang terdampak tersebut. Begitu. Baik, 6 kecamatan tadi Bang Masinton yang terdampak. Yang paling parah di mana, Bang? Jadi yang paling parah itu di wilayah Kecamatan Tuka dan kemudian juga di wilayah Kecamatan Badiri karena ada Sungai Lopian di sana, dan juga di wilayah Kecamatan Barus serta Kecamatan Sarudik, Pandan, ya, dan juga Tapian Nauli. Jadi kondisinya hingga tengah malam dini hari, ya, kami masih melakukan proses evakuasi terhadap warga yang terjebak di wilayah pemukimannya, dan sudah kami evakuasi ke tempat titik aman, baik itu di fasilitas umum maupun di sekolah serta di gedung olahraga. Seperti itu, Bung. Bang Masinton, tadi Anda menyebutkan bahwa tanggul-tanggul darurat yang kita buat, ya, bersama tadi aparat juga jebol karena memang kondisinya memang tadi tanggul sementara seperti itu. Saya dengar juga infrastruktur seperti jembatan darurat juga hanyut, roboh, seperti itu, Bang Masinton? Iya, ada beberapa jembatan darurat yang itu kemarin diinisiasi dibangun oleh masyarakat, pemerintah kabupaten, dan juga dibangunkan oleh teman-teman dari instansi TNI dan Polri, ya, seperti jembatan Aramco itu kemudian terdampak karena dia masih butuh proses pemadatan.
Jadi ada jembatan-jembatan darurat juga yang dibuat oleh masyarakat itu tersapu air kembali karena derasnya curah hujan dan juga dorongan air dari hulu, sehingga kemudian air meluap sangat tinggi dan kita lakukan evakuasi kepada warga dan masyarakat ini kan masih trauma juga. Jadi memang ini penanganannya nggak bisa lagi kita buat tanggul-tanggul sementara, tapi harus dilakukan baik dia semi permanen maupun secara permanen agar ketika terjadi curah hujan sangat tinggi, kita bisa langsung melakukan antisipasi agar airnya tidak mengalir ke pemukiman warga seperti itu. Bang Masinton, terakhir Bang, saya tahu Anda padat sekali untuk hari ini. Kalau evakuasi sendiri, bantuan logistik semuanya sudah cukup atau seperti apa, Bang? Nah, untuk sementara itu masih bisa tertanggulangi dengan dapur-dapur logistik yang ada, baik makan, minum, kebutuhan sandang pangan itu masih bisa tercover untuk sementara ini. Jadi memang mudah-mudahan curah hujan tidak seperti kemarin lagi tapi ini juga suasananya masih mendung, jadi kami masih kondisi siaga dan tadi kami melakukan rapat koordinasi bersama Porkopimda baik TNI, Polri dan juga dari instansi vertikal BNPB, Kementerian PU dan lain sebagainya untuk memastikan upaya-upaya langkah penanggulangan begitupun dengan PLN supaya lampu listrik tetap menyala. Bang Masinton, sorry saya belum bertanya, korban jiwa sudah terdata atau seperti apa, Bang? Nah, kalau korban jiwa kemarin itu informasinya masih nihil jadi kalau secara keseluruhan sejak bencana 25 November lalu ada 131 korban meninggal dunia dan 33 masih dalam pencarian. Jadi rumah yang terdampak itu berkisar 17.984 rumah, baik rusak ringan, sedang maupun berat seperti itu, Bung. Baik, Bang Masinton, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat bekerja kembali, cepat pulih untuk saudara-saudara di Tapanuli Tengah. Terima kasih, Bang Masinton. Amin. Terima kasih, Bung. Sementara itu pemirsa, angin kencang melanda sekitar kawasan kantor pemerintah daerah Kabupaten Bogor, Jawa Barat hingga menimbulkan kepanikan warga. Terjangan angin kencang mengakibatkan atap Stadion Pakansari mengalami kerusakan cukup parah. Ini anginnya luar biasa kencang pemirsa dan membuat panik warga di kawasan sekitar kantor pemerintah daerah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kamis petang, hujan deras disertai hempasan angin kencang ini membuat warga terpaksa segera berlindung ke dalam gedung di sekitarnya. Dan akibat kerasnya hempasan angin, sejumlah fasilitas mengalami kerusakan, termasuk ini atap Stadion Pakansari yang terlihat ini dalam video memang terlihat porak-poranda setelah diterjang angin kencang. Dan terlihat juga atap stadion yang kerap menjadi home base dari tim nasional Indonesia itu mengalami kerusakan yang cukup parah. Dan kekuatan angin ini menyebabkan juga sejumlah pohon tumbang, papan penunjuk jalan juga roboh. Dan tim gabungan dari BPBD Kabupaten Bogor, Damkar, Satpol PP, hingga TNI Polri masih berada di lokasi untuk membersihkan puing-puing bangunan dan pohon tumbang di area Stadion Pakansari. Masuk! Dari Jawa Tengah pemirsa, tanah bergerak kembali terjadi di Tegal. Bencana tersebut merusak puluhan rumah di sekitar Sungai Gung. Ya, peristiwa ini berawal dari curah hujan yang tinggi mengakibatkan banjir di aliran Sungai Gung, Desa Kajen, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Tebing di atas sungai amblas 1 hingga 2 meter dan akibatnya dinding serta atap rumah ini ambruk.
Lebih dari 20 rumah yang berada di tebing sungai rusak ringan hingga parah. Bahkan beberapa rumah di antaranya rata dengan tanah. Banjir merendam ratusan rumah di 2 kecamatan Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Banjir dipicu dari curah hujan tinggi sejak semalam. Banjir yang menjadi langganan ini disebabkan kiriman dari Hulu Kuningan yang menyebabkan 2 sungai di Kabupaten Cirebon meluap. Ketinggian banjir bervariasi hingga mencapai 1,5 meter. Selain merendam permukiman, banjir juga merendam jalan penghubung antar desa. Dari Majalengka, pemirsa, banjir merendam puluhan rumah. Banjir terjadi akibat meluapnya 2 sungai. Ini usai diguyur hujan selama 5 jam, puluhan rumah warga di Majalengka, Jawa Barat terendam banjir. Sejumlah petugas gabungan bergerak cepat mengevakuasi warga ke tempat lebih aman. 52 rumah warga di blok Kedung Bunih, Desa Bonang, terendam banjir setinggi 1 meter lebih. Petugas gabungan menyisir di lokasi banjir untuk mengevakuasi warga ke lokasi yang aman. Banjir akibat meluapnya sungai Cideres dan Cilutung. Masyarakat berharap agar pemerintah memperhatikan kondisi sungai yang setiap tahun terus meluap. Usai diguyur hujan selama 5 jam, puluhan warga di Majalengka, Jawa Barat terendam banjir. Masih soal banjir, pemirsa, kedinginan karena rumahnya terendam banjir. Seorang wanita hamil pingsan saat dievakuasi petugas di Padang, Sumatera Barat. Kawasan tersebut banjir setelah diguyur hujan deras berjam-jam. Puluhan rumah warga terendam banjir di Kampung Penggambiran, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat. Ketinggian banjir mencapai 1,5 meter. Petugas SAR gabungan mengevakuasi seorang wanita yang tengah hamil dengan perahu karet. Wanita hamil tersebut yang kedinginan sejak banjir merendam rumahnya, pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Banjir yang terjadi akibat hujan deras sejak Rabu petang hingga Kamis dini hari juga membuat puluhan rumah warga terendam di Kelurahan Arai Pinang dan Ampalu. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, A-News melaporkan. Pemirsa, banjir yang menggenangi permukiman warga di Bekasi, Jawa Barat semalam menyisakan lumpur tebal. Banjir setinggi 2 meter ini merupakan kiriman dari Kabupaten Bogor. Banjir menggenangi ratusan rumah warga Gang Mawar 6, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Air dengan ketinggian 1,5 meter hingga 2 meter ini merendam permukiman warga akibat kiriman dari Kabupaten Bogor. Air yang datang membuat Kali Bekasi meluap dan tak dapat menampung debit air. Ini memang air kiriman atau apa, Mama? Air kiriman, Pak. Di Bekasi lagi nggak ada hujan hari ini. Cuman emang biasa kita langganan. Iya, tapi sebelumnya udah ada pemberitahuan nggak, Pak? Dari KP2C kita, kalau kebetulan saya ngikut gabung KP2C ya. Saya tuh tahu debit air dari Cibongas udah gede, makanya dari jam 6 maghrib tadi udah diinfokan ke grup banjir bahwa nanti malam akan ada banjir gede. Diketahui air mulai masuk ke permukiman warga pada Rabu malam pukul 23.30. Banjir ini merupakan yang ketiga kalinya terjadi di Gang Mawar dalam waktu 2 pekan terakhir. Banjir kerap terjadi di daerah ini akibat rendahnya tanggul yang berdekatan dengan permukiman warga. Sebenarnya dari tim BPBD Kota Bekasi itu sudah melakukan himbauan kepada masyarakat sebelum air datang, yaitu bisa melalui EWS atau Early Warning System yang dipasang di beberapa titik rawan banjir di Kota Bekasi. Dan kita juga ada pemantauan melalui TMA per 1 jam sekali. Untuk kenaikan tinggi muka air yang sangat signifikan, maka laporan TMA-nya itu dipercepat bisa sampai 10-15 menit sekali. Petugas gabungan dari TNI, BPBD, dan relawan terus bersiaga dan berpatroli dengan menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi warga. Meski demikian, mayoritas warga memilih untuk bertahan di tempat tinggal mereka. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, A-News melaporkan. Kebakaran gudang bahan kimia sebabkan Sungai Cisadane tercemar. Sementara itu Pemkot Tangerang Selatan mengaku kesulitan mengecek kelayakan gedung kimia yang terbakar.
Kebakaran gudang bahan kimia di kawasan industri Taman Tekno, Tangerang Selatan, Banten pada Senin 9 Februari 2026 berbuntut panjang. Bahan kimia dari gudang yang terbakar mengalir ke Sungai Cisadane. Namun Pemkot Tangerang Selatan mengaku kesulitan untuk memeriksa lokasi kebakaran. Tim gabungan Polres, Kejaksaan hingga TNI pun akan dibentuk untuk memeriksa sertifikat laik fungsi dan AMDAL gedung ini. Bahwa sebetulnya ada kewajiban pemeriksaan sertifikat laik fungsi dari gedung-gedung perkantoran di sekota Tangerang Selatan karena sudah ada perdanya, tapi jujur memang untuk masuk ke pergudangan ini mengalami kesulitan teman-teman. Makanya tadi dibahas ya tidak dikasih akses masuknya. Padahal Kementerian Lingkungan Hidup yang turun ke lokasi menemukan aliran air yang membawa bahan kimia dari pabrik ini membuat Sungai Cisadane tercemar dan berubah warna. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrafiq mengatakan air berasal dari sisa pemadaman yang bercampur residu bahan kimia mengalir dan mencemari sungai. Warga pun diminta untuk tidak menggunakan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari. Kementerian Lingkungan Hidup juga menerima laporan pencemaran Sungai Cisadane meluas hingga sekitar 22,5 km mencakup Tangerang Selatan, Kabupaten dan Kota Tangerang. Mengimbau kepada warga di bantaran Sungai Cisadane ataupun yang datang ke Sungai Cisadane untuk tidak memanfaatkan air Sungai Cisadane untuk cuci dan kebutuhan hidup sehari-hari. Kedua, kini aparat gabungan berjaga di bantaran Sungai Cisadane. Mereka mengingatkan warga sekitar untuk tidak beraktivitas dan mengkonsumsi ikan yang mati akibat tercemar limbah. Tim Liputan iNews melaporkan. Usai kebakaran gudang zat kimia, kini aliran Sungai Cisadane di Kabupaten Tangerang, Banten tercemar pestisida. Tak hanya air, ikan yang hidup di dalamnya turut tercemar dan bisa berbahaya bila dikonsumsi. Air kali berubah warna putih agak susu. Sungai Cisadane di Kabupaten Tangerang, Banten kini tak lagi sama. Air yang mengalir sudah tercemar pestisida. Sebagai pengendali hama, pestisida bersifat racun dan butuh waktu lama untuk dibersihkan bila mencemari aliran air. Pestisida juga turut meracuni ikan yang hidup di dalam sungai. Beberapa waktu terakhir, warga melaporkan ikan mati mengambang di sejumlah titik. Mengkonsumsi ikan tercemar pestisida tidak dianjurkan. Sederet dampak negatif bisa muncul, mulai dari kerusakan sistem saraf, risiko cacat lahir pada bayi, hingga keracunan dan kanker. Menindaklanjuti masalah ini, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang telah mengambil sampel air sungai untuk uji laboratorium. Selama hasil uji lab belum dikeluarkan, masyarakat diminta tidak mengkonsumsi ikan mati dan air dari aliran Cisadane. Air kali berubah warna putih agak susu. Aliran Sungai Cisadane sebelumnya berubah putih berbuih sejak Selasa kemarin. Air sungai diduga tercemar limbah kimia cair dari kebakaran pabrik pestisida pada Senin lalu. Akibat pencemaran sungai, ribuan ikan mati mendadak. Tim Liputan iNews melaporkan. Satgas Damai Kartens memburu pelaku penyerangan pesawat Smart Air di Kampung Danawage, Bovendigul, Papua Selatan. Dalam insiden ini, pilot dan co-pilot tewas di berondong peluru. Pesawat Smart Air ditembaki di Kampung Danawage, Bovendigul, Papua Selatan. Penembakan berawal saat pesawat tiba di lapangan terbang Korowai Batu. Usai mendarat, pesawat ditembaki oleh sekelompok orang bersenjata. Akibatnya pilot bersama penumpang menyelamatkan diri ke hutan. Namun pilot dan co-pilot tertangkap dan langsung ditembak hingga meninggal dunia di lokasi. Ya, kalau untuk sementara yang kita pastikan itu ada korban 2 orang, tapi untuk yang lainnya kita belum tahu. Untuk situasi sampai saat ini? Sampai saat ini memang situasi kita sudah berusaha untuk berhubungan dengan kondisi masyarakat di sana ataupun masyarakat yang bisa kita hubungi. Sementara situasi belum ada perkembangan lebih lanjut, tapi yang pasti terakhir kita tahu ada 2 korban. Brigjen Faisal juga telah menyiapkan pasukan dan akan diberangkatkan ke lokasi kejadian. Sementara terkait pelaku penembakan masih dalam penyelidikan.
Satgas Operasi Damai Kartens evakuasi 2 korban tewas dalam insiden penembakan pesawat di Korowai, Papua Selatan. Saat ini kedua jenazah jalani proses identifikasi dan otopsi di Timika. Satu lagi kantong di mana? Kamis pagi sebanyak 20 personel operasi Damai Kartens dan 12 personel Kopasgat TNI AU berhasil mengevakuasi 2 korban tewas dalam insiden penembakan pesawat. 2 jenazah yang merupakan pilot dan co-pilot langsung diterbangkan ke Timika untuk diidentifikasi dan otopsi di Timika. Setelah proses identifikasi, jenazah akan diberangkatkan ke Jakarta untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara itu, seluruh penumpang yang berjumlah 13 orang dipastikan selamat. Drone sih ada naik ya? Belum ada, nggak ada drone bang. Drone ada tuh? Dua ada bu. Masih dari Papua, anggota organisasi Papua Merdeka menyerang rombongan kendaraan PT Freeport Indonesia di kilometer 50 Timika, Papua Tengah, Rabu kemarin. Dalam kontak tembak tersebut, pengawal rombongan Serka AC meninggal, sementara Sertuham mengalami pendarahan pada hidung. Sedangkan 1 karyawan PT Freeport berinisial HR alami luka tembak dan dalam perawatan. Kapendam 17 Cendrawasih Letkol Infanteri Tri Purwanto jelaskan peristiwa tersebut terjadi saat personel Koramil di Tembagapura dan Kodim 1710 Mimika melaksanakan tugas di wilayah tersebut. Kini aparat keamanan tengah memburu pelaku penembakan guna pertanggungjawaban perbuatannya. Jet tempur milik TNI Angkatan Udara mendarat dan lepas landas di Jalan Tol Trans Sumatera. Ruas tol disulap menjadi landasan darurat sebagai bagian dari strategi pertahanan negara. Ruas Jalan Tol Trans Sumatera, kilometer 228 hingga 231, jalur terbanggi besar Pematang Panggang Kayu Agung, menjadi lokasi uji coba pendaratan dan lepas landas pesawat tempur TNI Angkatan Udara dengan memanfaatkan badan jalan tol sebagai landasan darurat. Dua jenis pesawat, yakni Super Tucano dan F-16, meluncur rendah, menyentuh aspal tol, dan berhasil melakukan pendaratan dengan presisi. Tidak lama berselang, pesawat kembali melaju dan lepas landas dengan sempurna. Uji coba dilakukan untuk menguji kesiapan infrastruktur sipil, khususnya jalan tol, agar dapat dimanfaatkan sebagai landasan alternatif apabila dibutuhkan dalam situasi darurat. Sistem pertahanan yang bersifat semesta, artinya pertahanan itu bukan urusan TNI saja tidak, tapi seluruh elemen masyarakat itu terlibat aktif di dalam pertahanan negara kita. TNI Angkatan Udara menegaskan, latihan ini merupakan bagian dari strategi besar pertahanan udara nasional, sekaligus kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman yang dapat terjadi. Pemanfaatan jalan tol ini sebagai alternate landasan bagi pesawat-pesawat tempur bersifat sementara dan situasional, artinya tidak digunakan secara terus-menerus, kemudian apabila dibutuhkan baru kita gunakan, dan tentunya aspek lain adalah tidak merubah fungsi dari jalan tol ini sendiri. Selama kegiatan berlangsung, ruas tol ditutup sementara. Sterilisasi dilakukan secara menyeluruh untuk menjamin keselamatan dan kelancaran latihan. Dari Tol Trans Sumatera Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Komika Panji Pragiwaksono jalani ritual masaring yang jadi penutup rangkaian sidang adat Toraja yang dijatuhkan kepadanya. Panji mengikuti ritual penyembelihan 1 babi dan 5 ekor ayam sebagai simbol pembersihan atas kesalahannya. Komika Panji Pragiwaksono mengikuti puncak ritual adat di Tongkonat, Layu Kairo, Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Ritual adat ini adalah bagian dari sanksi adat yang dikenakan kepada Panji buntut penghinaan adat dan budaya suku Toraja. Panji mengikuti ritual adat menyembelih 1 ekor babi dan 5 ayam. Ia didampingi ketua aman dan para perwakilan dari 32 wilayah adat se-Toraja.
Ya, saya tadi kan memahaminya bahwa ini adalah yang dilakukan untuk menghasilkan keharmonisan kembali. Saya baru pertama kali mengalami proses seperti ini dan sangat spesial buat saya, sangat indah menurut saya, sangat spesial. Ini saya nggak akan pernah ngalamin sesuatu seperti ini lagi sih. Jadi pengalaman yang menyenangkan. Intinya bahwa pelaksanaan acara ini adalah untuk memulihkan terganggunya harmoni kehidupan selama ini, sehingga semua aspek kehidupan, baik manusia dengan manusia, manusia dengan alam, manusia dengan Tuhan, kembali menjadi harmoni. Sanksi yang dijatuhkan kepada Panji ini merupakan buntut materi stand-up komedinya terkait ritual Rambo Solo yang dianggap melukai masyarakat Toraja. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Cufri Tonapa, iNews melaporkan. Pemirsa, pra-peradilan penetapan status tersangka juga diajukan mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kaumas dalam kasus korupsi kuota haji. Terkait hal ini, KPK menegaskan penetapan tersangka Yakut sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Komisi Pemberantasan Korupsi merespon pra-peradilan yang diajukan mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kaumas terkait status tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pihaknya menghormati lantaran pra-peradilan tersebut merupakan bagian dari proses hukum pidana. Namun demikian Budi tegaskan penetapan tersangka Yakut sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Pada prinsipnya pengajuan pra-peradilan merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh undang-undang dan KPK memandang itu sebagai bagian dari proses uji dalam sebuah sistem peradilan pidana. Namun demikian KPK tegaskan bahwa seluruh tindakan penyelidikan, penyidikan hingga penetapan seseorang sebagai tersangka dalam sebuah rangkaian proses penanganan perkara semuanya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Sebelumnya, ex-Menteri Agama Yakut Kholil Kaumas mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 10 Februari 2026. Sidang perdana dijadwalkan Selasa 24 Februari 2026 di ruang sidang 02 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tanah bergerak di Tegal, Jawa Tengah merusak puluhan rumah di sekitar Sungai Gung. Informasi lengkapnya usai jeda berikut.